Belum lagi ada standar-standar memang di pekerjaan di ini ya bidang pariwisata yang memang mengharuskan standar kompetensi di bahasa Inggris, Mbak. Menghadapi perubahan untuk kita bisa menang melawan diri sendiri itu juga kita harus mulai dari kita sendiri yang bergerak. Hai Sobat Salopos, welcome to our podcast di Beyond Talk Podcast ya. It's such a beautiful day, it's such a beautiful Sunday, and we have a beautiful guest here. Sangat-sangat cantik. Tepuk tangan dong untuk tamu spesial kita di podcast kali ini. By the way, Beyond Talk ini adalah episode pertama. Wah, Astrid, jadi thank you it's so my much. honor. Thank you so much for coming. Dan My pleasure. kita ini dulu ya, kenalan dulu nih untuk Sobat Salopos yang mungkin butuh informasi lebih lengkap profil seorang Astrid Widayani ini. Beliau kesibukannya di mana aja. Nah, beliau adalah Ketua Yayasan Universitas Surakarta. Terus ada juga posisi beliau sebagai Director di Direct English Solo, terus ada founder di YRP Solo ya, dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitasnya yang berjibun. Tadi aja sebelum kita live untuk podcast ya, banyak banget kesibukan. Udah update ya, Mbak ya? Iya, udah di-update gitu, telepon terus berdering. Mbak Astrid, kita kali ini mau ngobrolin tentang soft skill ya. Jadi soft skill apa aja sih yang mesti kita butuhkan di 2022 ini? Soft skill you need to have in 2022 ya. Jadi kira-kira ada yang mesti di-upgrade nggak sih kalau misalnya masalah soft skill atau mungkin hard skill gitu. Kalau menurut Mbak Astrid di era zaman sekarang ini serba digital ya, industri berkembang cepet banget. Iya. Perubahan juga pesat banget. Gitu. Ngomongin tentang soft skill, terus hard skill, gimana nih? Yang mesti dibutuhin tuh kayak pusing ya, banyak banget pilihannya. Iya, mau mana duluan gitu ya. Tapi kita mesti punya juga. Benar. Oh, gimana Mbak Astrid? First of all, nih selamat dulu ya, congratulations ada satu Beyond program Talk. baru Beyond Talks. Makasih Mbak Astrid. Iya, mudah-mudahan ini semakin menjadi program yang bermanfaat ya. Amin. Dari Salopos FM yang pastinya kita bahas hari ini ada soft skill, itu juga nggak kalah pentingnya, Mbak. Nggak kalah pentingnya, dan semua juga udah melihat ternyata ini yang sangat dibutuhkan selain dari mungkin hanya sekedar ijazah atau hanya sekedar ilmu. Iya. Sebelum saya ngomongin soal soft skill dulu, Mbak. Memang di 2022 ini sudah agak bergeser pemahamannya ketika kita mau belajar, kita mendapatkan knowledge. Tapi sekarang arahnya disebut dengan kompetensi. Ya, kompetensi itu gabungan antara knowledge, ilmunya, kemudian keterampilan, skillnya, dan juga atribut kepribadiannya. 3 loh, Mbak. Jadi nggak cukup, aku pengen lebih terampil nih, aku pengen lebih mengembangkan diri dengan ilmu baru atau keterampilan baru. 3-tiganya harus jalan. Berat ya sekarang deh. Karena kompetensi ini yang akan membedakan kita di antara ribuan sama-sama kalau di pasar kerja yang sama, kemudian belum lagi kita nanti menghadapi otomasi gitu kan. Kita udah menghadapi artificial intelligence, kita harus berhadapan dengan mesin, dengan robot gitu. Yang namanya ilmu pengetahuan yang tanpa batas pun kita bisa akses kemanapun. Kemudian atribut dari kepribadian kita, pengembangan diri, self-awareness itu juga harus kita miliki dari awal. Baru kita ngomongin yang skillnya, Mbak. Soft skill itu bagian dari skillnya, karena tadi Mbak Ika juga nyebutin ada hard skill sama soft skill. Hard skill itu memang kemampuan yang sudah kita pelajari secara ya bidang ilmunya. Misalnya kita ngomongin di bidang teknologi, ya ilmu tentang komputer, software, dan segala macam. Itu ya kita pelajari sebagai hard skill. Nah, si soft skillnya inilah yang dia akan membantu untuk kita menguasai keterampilan ini lebih baik lagi. Termasuk kita bisa mengkomunikasikan nih dengan teman, sama-sama di belakang komputer nih ya, tapi kita nggak bisa ngomongin komunikasi dengan baik, nggak bisa mempresentasikan karya atau output yang kita hasilkan dari karya itu dengan baik. Itu kan juga sama aja. Iya sih. Nggak ada communication skill. Ya, kan bahasa batin. Semuanya tidak bisa menggunakan coding. Coding penting, tetapi communication skill juga penting. Nah, ini salah satu soft skill yang dibutuhin di tahun 2022. Sepele ya, kayaknya communication skill, tapi ternyata memang ini yang nomor 1 sampai sekarang. Karena communication skill ini sekarang udah melebar kemana-mana nih, Mbak. Kayak misalnya
negotiation-nya seperti apa. Betul. Kemudian kita harus bisa memahami interpersonalnya, ya kan? Oh, dengan karakter ini tuh kita ngomongnya seperti apa. Benar-benar. Kemudian di dalam konteks lingkungan tertentu misalnya, atau bisnis tertentu itu udah beda banget Mbak itu. Itu semua masuk ke dalam communication skill. Nah, terus kita setelah ngomongin communication skill, memang yang sering kali dirasakan di tahun 2022 ini adalah apa kira-kira? Problem solving-nya, Mbak. Nah, problem solving ini kelihatannya sepele juga. Oh, ya tinggal cari solusi aja deh kalau ada masalah. Tapi ternyata tidak semua orang punya kemampuan itu, gitu. Bahkan ketika ada masalah pun mereka akan fokus pada masalah. Mereka akan fokus pada, aduh, gimana nih, banyak banget load pekerjaannya, banyak banget yang harus aku selesaikan, tapi tidak fokus pada brainstorm, tidak fokus pada kita ngobrolin ide satu sama lain dengan rekan kerja, atau mungkin dengan family members, gitu ya. Padahal soft skill ini ya nggak kelihatan, tapi justru menjadi kunci ketika kita stuck. Kita kan ada di dunia yang sering bingung ya sekarang ya. Terlalu banyak informasi, terlalu banyak masukan, bahkan kadang tanpa filter kita bisa menerima semua informasi dari manapun. Ya kan? Soalnya online sekarang. Benar. Dan sekarang juga anak-anak muda sering banget ngeluhin mental health gitu ya. Health. Jadi kayak aduh dikit-dikit ini ada masalah nih dikit-dikit. Kayak ibaratnya memang sesuatu yang harus dicari solusinya gitu. Ya, itu aku sebutkan nomor 3 aja, Mbak. Nomor 3 ya, emotional health ya. Lebih ke emotional intelligence. Oh, iya betul. Itu soft skill juga sebenarnya. Kemampuan kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan apapun. Kemudian kemampuan juga kita mengenal emosi diri kita dengan baik. Ya, sempat saya bahas di ruang bahagia kemarin lebih banyak di situ sih emotional intelligence-nya. Itu nggak semua orang juga punya level yang sama. Bisa jadi dengan adanya pandemi 2 tahun, ada orang yang punya emotional intelligence yang baik, ya dia akan tadi ya komunikasinya lancar, problem solvingnya baik, kemudian dia juga bisa lebih dengan tenang menghadapi permasalahan apapun. Nah, ini dia yang sebenarnya susah ya. Iya. Kita tuh suka panik duluan. Nah, itu dia. Ya kan, belum apa-apa padahal juga. Benar-benar. Belum jalanin gitu, tapi udah kadang overthinking banget overthinking gitu. banget. Ini yang juga masalah bagi anak-anak zaman sekarang ya. Betul. Sukanya overthinking, belum dijalanin, tapi kayak udah parno duluan ya. Itu kenapa kita butuh yang namanya emotional intelligence, kestabilan emosi. Betul. Yang terakhir, Mbak, yang nggak kalah penting adalah di berpikir kritis, critical thinking. Ya, jadi kalau problem solving itu dasarnya dari brainstorm tadi, kita cari akar masalahnya, kemudian alternatif solusinya, kemudian kita kembangin ide-ide dari 1, 2, dan seterusnya orang yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa lebih terbuka terhadap berbagai macam masukan. Nah, kalau yang critical thinking itu dasarnya dari system thinking. Kita bener nggak sih dari awal cara mikirnya gitu? Jangan-jangan kita udah complicated duluan. Ya kan? Saya jadi flashback. Jadi flashback ya? Karena sistem thinking itu ternyata juga ada teorinya loh, Mbak. Oh iya? Ada. Karena ini sebuah skill juga, soft skill yang ketika kita udah benar cara berpikir secara sistematis, secara kritis kita juga akan menanggapi berbagai macam masalah maupun tantangan yang ada di luar sana. Jadi soft skill yang tadi Mbak Astrid udah sebutin itu penting banget. 4 aja deh ya kayaknya udah. 4 itu kita kayak udah kesusahan gitu ya punya beberapa tadi ya skill untuk yang tadi ya. Jadi komunikasi. Komunikasi, terus kemampuan untuk problem solving, terus gimana sih caranya kita ibaratnya ketika ada masalah tuh nggak ngedepanin ego dulu. Betul. Ya. Karena kan di setiap kantor, di setiap perusahaan, dimana kita bekerja pasti akan ada masalah ya Mbak Astrid. Betul sekali Mbak. Apapun bidangnya. Dan apalagi kalau kita besok nggak berhadapan dengan manusia lagi. Nah itu dia. Kan nggak sabar juga ya kalau printernya nggak jalan-jalan. Itu emotional intelligence-nya jalan nggak nanti? Oh iya benar-benar. Gitu. Tapi ada rekomendasi nggak sih di mana kita bisa belajar semuanya itu? Ada rekomendasi nggak? Ini jadi kemampuan problem solving saya harus diuji nih kayaknya. Iya sih. Soalnya kita kadang cari-cari tuh, oh ini bener-bener terpercaya nggak ya? Gitu kita kan kadang juga ragu ya. Gitu. Iya.
Kalau kebetulan saya juga sebagai founder yang tadi disebutin ya, Youth Reinforcement Program, kita fokusnya ke penguatan soft skill-nya, Mbak Ika. Iya, namanya yang kita bahas itu ada 4 hal ya. 1, intrapersonal skill, jadi bagaimana kita mengenali diri kita dengan baik. Kemudian interpersonal skill-nya yang communication dan lain-lain ya, ketika kita berhubungan dengan orang lain. Kemudian juga ada English skill. Karena bahasa Inggris ini sekarang menjadi bahasa yang global, yang dimana kita udah masuk ke era globalisasi. Betul. Dan yang terakhir ke digital skill. Jadi kalau URP itu udah paket komplit lah, ngomongin soal hard skill, soft skill. Kalau kurang di kampus, kalau kita kurang belajar sendiri ya, udah ada semua program-programnya di URP. Oke, ada tadi titipan pertanyaan di URP, ada nggak ya soft skill yang mempelajari tentang ilmu pendekatan 2022 gitu, PDKT 2022. PDKT 22. Adanya PDKT 23, Mbak. Oh, PDKT. Ini udah tengah tahun soalnya. Oh, iya. Jadi PDKT itu juga bisa sebenarnya pakai soft skill kita ya? Bisa dong. Kan? Komunikasi bisa. Gimana gitu kan? Kita harus tahu tren di tahun depan seperti apa. Oh, ternyata pasar kerjanya sudah bergerak seperti apa. Dan karena skill itu sebuah keterampilan, berbeda dengan ilmu yang bisa kita simpan dan kita pelajari terus dan kita kaji ulang, skill ini memang harus diimprove, beda. Jadi dia kayak sesuatu yang lebih dinamis ya Mbak ya, dibandingkan dengan knowledge-nya. Oke, jadi jangan khawatir ya, skill mendekati dia itu ada, dipelajari, tenang aja. Oke, itu. Tapi ada ini enggak, apa namanya, ada rencana mungkin jangka pendek kayaknya tadi kita ngobrol-ngobrol gitu, bakal ada platform yang bisa ngebantu anak-anak muda gitu mempelajari tentang hard skill, soft skill. Nggak cuma anak muda sih. Jadi kalau kita ngomongin soal pelatihan, kemudian sertifikasi yang ujung-ujungnya adalah kebutuhan kompetensi, maka kami juga sedang membuat, jadi kasih bocoran ya, kami membuat sebuah aplikasi baru gitu yang memang basisnya nanti marketplace untuk pusat dari semua pelatihan-pelatihan, sertifikasi, kemudian sampai dengan nge-link ke industrinya. Jadi kebutuhan industrinya apa? Nggak ada lagi istilah, oh saya salah jurusan, saya beda antara pekerjaan dengan industri, ininya apa, background studi saya dan segala macam itu udah nggak ada Mbak. Mudah-mudahan yang baru kita bangun ini nanti namanya edusif.id bisa menjadi jawabannya. Keren. Ini sangat solutif sekali gitu buat kita yang hasil dari critical thinking Mbak. Nah itu dia ya, karena yang namanya sekarang itu kan pasti kita butuh inovasi, butuh kreativitas ya. Betul. Dan itu termasuk soft skill juga. Soft skill juga itu buah dari 4 yang saya bahas tadi itu sebenarnya soft skill utama. Tapi kalau creativity skill, adaptability skill, semua ya Mbak ya, termasuk ideasi segala macam itu masuk ke dalam bagian dari soft skill yang memang kita butuhin juga. Oke. Turunannya gitu lah ya. Iya benar keren. Tapi kayaknya nggak akan habis-habis kalau kita ngomongin semua tentang soft skill ya. Sementara waktu kita terbatas ya, kita mesti jeda dulu. Ini ada beberapa segmen di Beyond Talk kali ini Mbak Astrid. Astrid ngopi dulu dong. Siap. Ngopi dulu ya. Terima kasih. Kita ngopi dulu, kita ngopi dulu ya. Jadi jangan kemana-mana. Mau belajar bahasa Inggris tapi takut susah, nggak pede, atau ngebosenin? No. Tapi nggak berlaku buat direct English. Karena pertama kalian masuk, bakal disapa sama employee yang ramah dan tentunya semua sesuai prokes. Untuk pertama kali, kalian bakalan dikasih free consultation dan free placement test selama 15 menit. Lumayan banget kan? Placement test tersebut untuk menentukan kelas yang tepat dan sesuai untuk kebutuhan kalian. Untuk kelasnya sendiri, ada private dan group. Kuy, aku tunjukin kelasnya. Dan ini dia kelasnya. Nggak cuma itu loh, teachernya juga seru. Semuanya fun learning. Di Direct English ada 2 learning system, yaitu online dan blended learning system. Eits, ternyata ada labnya loh. Labnya nggak kalah bersih kan. Nah ini cocok banget nih buat yang pengen lanjut kuliah ke luar negeri ataupun cari persyaratan untuk lanjut kerja. Karena di Direct English juga ngeluarin Authentic International Certificate. For more information, langsung aja ya hubungin Direct English Solo di flyer ini. So, see you there. Selamat datang di era milenial. Sudah siapkah kamu tampil dan bersaing menyambut era ini? Selain penampilan, butuh banyak bekal menyambut era milenial. Tapi bagaimana menentukan bekal jika dengan diri sendiri tak kenal?
Persaingan semakin ketat. Banyak pekerjaan baru muncul dan peluang harus ditangkap. Saya Astrid Widayani, inisiator Youth Reinforcement Program. Bersama para expert yang ahli di bidangnya, YRP berkomitmen untuk anak muda Solo untuk siap berkompetisi di tingkat internasional. Hai anak muda Solo, get ready, get to know yourself. Selamat datang lagi di podcast kita Beyond Talk ya, with a beautiful guest today, Mbak Astrid. Dan Mbak Astrid, from what I know ya, Mbak Astrid is a very very talented woman. Really? Yes. Thank you. As a leader, as an entrepreneur, terus and then as a what? As a mom. As a mom, yes. As I'm a mother. mom also of two boys. Yeah. Sometimes I think, how come you can handle it well so far? So, gimana? Yeah. It's challenging ya. Memang jadi multitasking mom itu memang challenging ya. Cuman memang karena udah terbiasa mungkin ya Mbak ya, kita harus juggling dari 3 hal itu. Kalau aku bilang kan 3 hal ya. Iya. Ada personal life, kemudian career life, sama pengembangan dirinya. Wow. Jadi dan itu bisa balance semua Mbak. Karirnya ini aja udah mungkin bisa kita bahas lumayan lah ya nanti. Cuman yang perlu saya garis bawahi memang di sini ketika kita juggling, nggak cuma wanita sebenarnya ya, pria-pria di luar sana jangan khawatir, pasti juga banyak yang multitasking, cuman itu bukan jagonya kalian. Yang jago multitasking soalnya cewek. Nah, itu kuncinya memang di manajemen waktu sama prioritas. Udah itu aja. Saya juga sempat minder sebenarnya tadi ngomong bahasa Inggris sama Mbak Astrid. Soalnya saya nggak jago bahasa Inggris. But you're doing good. Oke, thank you. But ada nggak sih cara gitu supaya belajar bahasa Inggris kita tuh jadi menyenangkan, kita nggak takut gitu kan? Kan kadang ada ya sebagian ya dari kita gitu yang mau belajar bahasa Inggris aja, aduh takut nih, karena itu bukan bahasa ibu kita gitu ya. Gimana Mbak? You forgot mention one things because I also a student now. Oh, yeah? A doctoral student in Switzerland. So that's also I can share my story about that. Okay, bagaimana saya harus pede dengan apa yang saya punya, dengan termasuk kita tidak punya bahasa Inggris sebagai bahasa utama gitu ya. Kita kan bahasa Indonesia sehari-hari, sedangkan yang lain Jawa gitu ya. Itu ya saya menemukan cara yang menyenangkan juga loh ternyata untuk belajar bahasa Inggris gitu. Dengan menyadari bahwa memang yang paling utama adalah conversation skill-nya dulu. Oh, berarti gitu. Mesti jadi kalau di Indonesia itu kan grammar skill dulu kan yang diapalin ada 12 grammar. Kemudian gitu ya. Nanti kalau ngomong salah gimana gitu. Bener. Cuman kalau ngomongin soal bahasa Inggris memang saya juga ada ini Mbak, ada satu konten juga di YouTube channel saya, boleh ini juga ya saya mention ya. Nanti habis ini aku subscribe. Tips untuk belajar bahasa Inggris di YouTube channelnya Astrid Widayani. Ada bisa lebih mudah bagaimana belajar bahasa Inggris dan kapan kita mulai belajar bahasa Inggris, itu saya bahas semua di situ. Yang pasti sih ketika kita menyadari bahwa conversation itu bagian dari proses alami komunikasi kita antar manusia, itu akan lebih nyaman belajar bahasa Inggrisnya daripada kita belajar grammarnya. Iya benar sih. Iya. Benar. Karena yang penting paham gitu satu sama lain. Iya, gitu. Saya juga pernah dengar kayak language itu sebenarnya is a habit ya. It's a habit. Jadi, kemudian we can understand each other. Gitu. Yang penting itu aja. Walaupun kadang kita campur-campur dengan body language. Kalau nggak kita mulai dengan praktis, ya nggak bakal bisa ya. Betul. Kayak ilmu kebatinan kan juga nggak mungkin bisa. Ya benar-benar. Ada nggak tapi tempat kayak kita bisa belajar bahasa Inggris yang fun gitu, yang nyenengin, terus dengan berbagai kegiatan yang menarik, ya kan? Ada rekomendasi nggak? Kalau di Solo ada banget Mbak, namanya Direct English Solo. Oke, abis ini aku langsung
cek ada Instagramnya? Ada karena selain kita sebagai ini ya lembaga pendidikan bahasa Inggris ya di Direct English Solo itu ada juga komunitasnya yang seru tuh. Oh iya, benar. Ada komunitasnya di mana kita selain ada conversation class, trial conversation class-nya juga gratis. Kemudian ada komunitas juga untuk Direct English Volunteers. Jadi kita bisa jadi sukarelawan ketika ada event-event internasional. Kita bisa ada tempat untuk kita bisa praktekin bahasa Inggris, ketemu dengan bule, ketemu dengan delegasi-delegasi internasional. Keren. Seperti itu. Ini nggak ada, jadi langsung praktek nanti. Langsung praktek ya? Salah satu event yang bisa jadi contoh nggak? Pernah diterjunkan ke event kemarin apa gitu? SIPA. Ya? Kemudian kalau yang di olahraga di Paralympics itu juga ada. Jadi intinya ketika ada delegasi asing, kemudian ada tamu asing, ya harusnya sih ya kita sebagai generasi muda khususnya yang di Kota Solo bisa lebih siap untuk menjadi volunteers di sana. Betul. Karena anak-anak muda sekarang nih nggak tahu ya Mbak Astrid melihatnya apakah sama apakah enggak gitu. Kadang udah cepet bosan ketika kita belajar tuh di kelas aja. Iya, nggak sih? Iya. Cepet bosan ya. Betul. Di kelas aja tanpa ada misalnya kayak jalan-jalan keluar gitu dan di daerah trips gitu ya. Ada. Bahkan kita juga kerjasama dengan beberapa kampung gitu ya Mbak. Di kampung itu pun yang terdekat misalnya di Johor, Manahan itu ada namanya Kampung Happy. Ya udah kita ngomong bahasa Inggris sama anak-anak. Happy aja pokoknya. Santai. Ya, itu ya. Jadi ada jangan khawatir tempat untuk kita bisa belajar bahasa Inggris tanpa harus ngerasa tertekan, ya, tanpa harus ngerasa khawatir. Terus tanpa harus ngerasa ngebosenin ya. Sama satu lagi nih Mbak Ika, bahwa di Direct English Solo itu ada satu tes dan preparation test namanya TOEIC. Ini nggak banyak orang tahu juga. Yang kita sering dengar kan IELTS sama TOEFL. Ya kan, dua-duanya memang biasa digunakan untuk standar kompetensi bahasa Inggris di akademik atau untuk kita lanjut studi gitu ya. Tapi kalau TOEIC ini memang dikhususkan untuk standarisasi kemampuan bahasa Inggris di kemampuan sehari-hari. Jadi komunikasi sehari-hari. Itu bisa untuk kampus, bisa untuk kerja, bisa bahkan untuk pilot, bisa untuk yang pekerjaan-pekerjaan di pariwisata gitu. Jadi TOEIC itu jauh lebih luas dan itu lebih fun juga belajarnya. Ngomongin tentang pariwisata nih ya, Mbak Astrid juga tadi sempat nyebutin gitu. Pariwisata ini kan memang jadi sektor yang sekarang banyak digandrungi ya. Anak-anak muda tuh pokoknya kalau udah destinasi wisata, tempat-tempat wisata tuh udah pokoknya pengen ini aja gitu, pengen nyamperin aja. Termasuk gak hanya orang Indonesia, orang luar negeri pun juga banyak yang tertarik untuk mengunjungi wisata-wisata Indonesia gitu. Ini kalau Mbak Astrid ngelihat urgensi kita belajar bahasa Inggris untuk dunia pariwisata. Jadi pengamat pariwisata dulu nih ya. Soalnya saya memang multi semua. Iya kan? Mbak Astrid juga bidangnya kebetulan gitu. Gimana Mbak Astrid? Iya benar Mbak, makanya saya bilang tadi, emang bahasa Inggris itu, nyambung ke bahasa Inggris ya, itu sebenarnya dasar dari pengembangan pariwisata di Indonesia. Kenapa? Karena kalau ngomongin hanya dasar-dasar pariwisata, manajemen pariwisata, kita bisa baca buku kok. Cuman pada kenyataannya ketika ada inbound, ada turis masuk gitu ya, siap nggak kita dengan standar yang kita punya itu, kemudian servisnya, pelayanannya seperti apa. Nah, yang terakhir baru how to talk ini. Kita caranya ngomong gimana nih? Di restoran aja ada bule, kamu juga ngomong. Nah, itu baru resto. Nah, belum lagi ketika kita berharap bisa dapat devisa dari pariwisata. Ya tentunya kita berharap para bule itu bisa belanja dong ke Indonesia. Ya kemarin bagus ada wali kota Solo ya, Mas Gibran bisa mengadakan tembus ke Paris. Tapi itu kan outbound ya, kita yang keluar. Tapi kalau yang ini kan kita berharapnya betul. Semua UMKM yang udah dikembangin nih kan, saya tahu di Solo Pos FM banyak nih pengembangan UMKM yang banyak yang digelar gitu ya. Udah banyak banget, produknya banyak banget, tapi kita nggak bisa how to talk. Nah, kan sayang ya. Belum lagi ada standar-standar memang di pekerjaan di ini ya bidang pariwisata yang memang mengharuskan standar kompetensi di bahasa Inggris, Mbak. Makanya di sekolah pariwisata saya nih ya, di Akparta Surakarta sekarang kita akan branding baru lagi menjadi Surakarta Tourism Academy. Semua kurikulumnya ada bahasa Inggrisnya. Semua ada kompetensi untuk standarisasi kompetensi di masing-masing bidangnya. Jadi kayak udah kuliner ya udah ada nanti sertifikasi untuk di F&B-nya. Kemudian di digital tourism
juga sudah ada sertifikasinya. Di MICE pun juga ada nanti sertifikasi MICE-nya. Oke, keren, lengkap. Keren ya. Mbak Astrid setuju nggak kalau skill berbahasa Inggris khususnya ya? Ini jadi ya kayak tema kita gitu. Skill you need to have gitu di tahun ini. Skill you need to have. Itu nggak tahun ini deh, Mbak. Oh, udah lewat. Apalagi di tahun ini ya. Kayak sekarang tuh nggak wajib lagi, tapi sesuatu yang udah menjadi standar umum ya. Oh, okay. Jadi kalau kita ngomongin skill yang untuk tahun ini, ya tadi yang aku ngomongin di segmen sebelumnya. Tapi kalau yang bahasa Inggris itu sebenarnya sebuah kompetensi yang bisa menjadi pembeda aja. Pembeda, oh saya skill bahasa Inggris ada, dia nggak ada gitu. Oh, ada berarti dia bisa lebih unggul ya daripada yang lain. Oke, benar-benar. Gimana caranya kita bisa ngembangin pariwisata di Indonesia kalau kita nggak bisa cara berkomunikasinya ke mereka gitu ya? Kayak kita nggak bisa ngejual gitu. Oke. Seru ya? Seru banget. Jadi pengen jalan-jalan nih. Oh iya. Mbak Astrid ada agenda jalan-jalan terdekat nggak? Ada. Coba mau nebeng. Saya udah ini ada agenda dalam negeri dan luar negeri ini sebentar lagi. Emang ini ya hobinya ya? Hobinya jalan-jalan dan menimba ilmu, Mbak. Sebenarnya kan saya sekaligus traveling dan belajar. Itu dua-duanya. Oke, dan traveling ini juga yang akhirnya diterapkan di Direct English tadi salah satunya ya? Direct English dan STA, Surakarta Tourism Academy. Oh, ada juga. Surakarta Tourism Academy. Oke. Yes. Tapi kayaknya kita juga mesti jeda lagi nih. Ya, kita akan ngomongin ini ya, kemana trip saya ya nih. Setelah berikut ini ya mungkin nanti kita boleh nggak sih mengulas gitu kemana boleh, aja? Boleh. Seorang Astrid Widayani ini bakal berwisata gitu boleh. Oke, abis ini kita juga akan bahas tentang ini nih pendidikan tinggi yang dibutuhin di masa depan. Siap. Itu yang seperti apa? Ya. Tapi kita mesti jeda dulu karena udah dikode-kode gitu. Udah dikode-kode sama sana. Kita jeda dulu ya, Mas Astrid. Ya. Silakan kita ngeteh dulu deh. Oke. Welcome to Surakarta, the World Heritage City located at Central Java Province, Republic of Indonesia. As the main tourism center in Indonesia, Surakarta has exotic 3 centuries old Kasunanan Palace and Mangkunegaran Palace, which are still standing strong, guarding Javanese culture as the spirit of Java with its noble values. Since 2021, Surakarta has been awarded as the most comfortable city in Indonesia from the Association of Indonesian Planning Experts. The cost of living in Surakarta is among the cheapest in Indonesia. National and international tourism, cultural, and culinary events are conducted every week throughout the year. City residents who are multi-ethnic, multicultural, tolerant, polite, and friendly are a guarantee for you to study at our campus, the University of Surakarta. The University of Surakarta or Universitas Surakarta is very strategically located. 30 minutes from Adi Sumarmo Solo International Airport, 20 minutes from Solo Balapan train station, 20 minutes from Tirtonadi bus station, and 20 minutes to the city center with free of charge transportation using Batik Solo Trans bus. It makes a guarantee for you to be able to study and have daily activities safely, comfortably, and with fun. Hello, my name is Arya Surendra. I am currently the president of Surakarta University. And a warm welcome to Surakarta University. For nearly 25 years,
Surakarta University has been earning the respect and the loyalty of tens of thousands of students and alumni. From an initial enrollment of fewer than 200 students in 1998, we have grown to a student body of over 9,000 students, and with dozens of challenging academic programs across the wide variety of disciplines. Welcome to our university. Welcome to our family. I wish you all a good time in UNSA. Thank you. The University of Surakarta, or UNSA, has 12 bachelor's programs and 2 master's programs. The bachelor's programs include Public Administration, Communications, Management, Accounting, English Literature, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Informatics Engineering, Computer Systems, Civil Engineering, and Architectural Engineering. The master's programs include Master of Law and Master of Public Administration. UNSA is an educational institution that has been accredited by the National Accreditation Board for Higher Education, which aims to prepare professionals, civil servants, and entrepreneurs as qualified, creative, innovative, and virtuous Indonesian human resources. With a 5-story campus and equipped with an elevator, UNSA has teaching staff of academics and practitioners with qualifications of professors, doctors, and masters. Classrooms with air conditioning and LCD projectors, equipped with libraries, laboratories, as well as collaboration with dozens of leading universities, institutions, and industries from domestic and overseas. Every year, on average, 85% of graduates have got a job before graduation, and the other 15% become entrepreneurs and continue their studies to higher education levels. Let's join as a student of the University of Surakarta and achieve a better future. Terima kasih sobat-sobat semuanya, masih terus stay tune bersama kami di Beyond Talk ya. And we still have a beautiful guest here, Mbak Astrid Widayani. Masih di sini. Semangat. Jadi kita tuh di sini ada penonton bayaran sekitar 200 orang ya. Lumayan lah ya, lumayan ramai. Yang meramaikan suasana podcast kita ya. Dan untuk sobat-sobat pos yang dari tadi mungkin belum menyimak segmen kita sebelum ini ada 2 segmen ya Mbak Astrid ya. Jadi nontonnya jangan dipecah-pecah, jangan di skip-skip ya, tonton terus segmen 1, 2 dan segmen ketiga ya. Mbak Astrid, kalau ngobrolin tentang pendidikan tinggi ya di masa depan, ini model pendidikan tinggi seperti apa yang dibutuhkan? Ini mulai berat nih ya. Mulai berat ya. Aduh, saya nggak kuat kalau berat. Tadi katanya mau ngomongin soal traveling. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Habis ini Mbak di-spill. Boleh. Jadi pendidikan tinggi Mbak memang saat ini tantangannya besar gitu. Kalau secara global sendiri bahkan sudah banyak riset yang menunjukkan bahwa masa depan tuh butuh ijazah atau enggak sih? Itu banyak loh Mbak risetnya. Masa depan itu membutuhkan nilai IPK enggak sih? Itu sudah ada beberapa luar sana yang meriset gitu ya. Dari peneliti-peneliti gitu. Tapi di satu sisi yang namanya lembaga pendidikan formal memang masih dibutuhkan dalam rangka kita dalam pengembangan pola nalar ya. Jangan sampai pendidikan yang dimanapun kapanpun dengan adanya lifelong learner ini ya, kita bisa belajar dari manapun kapanpun tetapi tidak mengedepankan sistematika pemikiran. Sehingga yang tadi kita bahas juga ada soft skill dan segala macam itu jadi rasanya tanda kutip instan kan ya. Oh, yang penting aku udah menguasai ini, aku udah bisa ini, tetapi dalam konteks penguasaan dirinya, kemudian dia bisa bekerja dalam tim atau tidak, itu belum tentu terpenuhi. Sedangkan kalau kita di kampus, itu kan kita mendapatkan semuanya itu. Prosesnya, kemudian
bagaimana memulai berpendapat, menghargai perbedaan pendapat dan seterusnya. Nah, di masa depan kemungkinan itu hilang gitu secara global. Nah, makanya di beberapa perguruan tinggi di luar negeri saat ini secara global mereka mengadakan satu konsorsium, Mbak. Jadi satu profesor untuk mengajar satu bidang ilmu kekhususan tertentu yang sangat spesifik itu bisa diikuti dari berbagai macam perguruan tinggi di seluruh dunia. Nggak cuma satu negara loh, seluruh dunia. Jadi misalnya nih, doakan ya saya jadi Profesor Astrid gitu ya. Amin. Kemudian saya mempunyai satu spesifikasi ilmu tertentu. Itu bisa nanti diikuti dari berbagai macam negara di luar Indonesia. Itu pun sudah berjalan di tahun ini, di tahun 2022. Dan itu sudah dimulai beberapa tahun terakhir di Amerika. Saya kira nanti kalau kita berbicara di masa depan, itu akan jauh lebih fleksibel. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita nggak harus datang ke kampus, bahkan ada rumornya yang bangunan-bangunan lama itu akan menjadi monumen ya. Sebenarnya agak sedih juga ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Yang dulunya kita lab itu digunakan sebagai tempat praktek, sekarang di tempat kerja udah jadi praktikum gitu kan. Magang udah jadi praktikum. Jadi bisa jadi besok bergesernya ke arah sana. Nah, kalau kita balik ke Indonesia sendiri, Indonesia mungkin belum sampai sejauh itu. Indonesia itu masih dalam tahap memahami apa sih sebenarnya kompetensi yang dibutuhkan di pendidikan tinggi. Makanya dari pemerintah itu menggulirkan satu kebijakan namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan harapan apa yang mahasiswa dapatkan sebagai lulusan dari perguruan tinggi ini nanti bisa match dengan industri. Dulu ini kan sebenarnya gagasan dari keterampilan ya, atau vokasi gitu. Karena bisa dibilang saya pun sebagai praktisi nih ya, sebagai mungkin entrepreneur ini ya, kita bisa bilang pengusaha, kalau kita mau hire, oke, saya mau cari marketing, saya cari dari S1 pemasaran. Apakah dia terampil? Kan belum tentu. Nah, karena dasarnya dari keterampilan vokasi itulah, maka MBKM itu diharapkan bisa match gitu dari apa yang dipelajari selama 4 tahun dengan gelar S1-nya ini dengan keterampilan yang harus dibutuhkan di industri. Jadi tetap bergesernya untuk tren dari pendidikan tinggi di Indonesia di masa depan pasti akan based on skill lagi, Mbak, keterampilan atau kompetensinya. Dan memang eranya udah lebih spesifik. Seterbuka itu. Betul. Ya. Kita bisa belajar dari mana aja dan kapanpun. Dan prodi besok juga akan lebih gampang berubah-ubah namanya. Nggak seperti dulu. Kalau dulu tuh kan, trennya di kedokteran, trennya di arsitektur, kayak gitu kan kalau dulu. Besok trennya itu ya menyesuaikan industrinya. Kalau dulu belum ada, misalnya jurusan coding bisa jadi ini udah langsung ada. Kan sekarang udah banyak juga ya prodi-prodi baru, nama-nama prodi baru yang memang dibutuhkan di industri. Dulu kita kerja menyesuaikan tren di prodi, kalau besok prodi itu akan menyesuaikan tren di industri. Kebutuhan di lapangan apa? Betul. Gitu ya. Ya, pokoknya kita harus siap menghadapi atau mengetahui bahwa ternyata skill-skill kayak gini yang kadang nggak kita pikir sebelumnya dibutuhin gitu ya. Iya, makanya nanti kemampuan untuk mengenali diri sendiri jauh lebih penting daripada tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai kalau dulu tuh kan aku ikut-ikutan yang penting besok jadi PNS, aku ikut-ikutan ingin masuk ke manajemen karena trennya memang di ekonomi misalnya atau di kesehatan dan seterusnya. Kalau besok nggak bisa seperti itu sih. Besok kita harus peka, industri sekarang tuh marah kemana? Bakat saya di sini, match nggak ya gitu. Nah, itu memang pendidikan masa depan seperti itu sih, Mbak. Kalau zaman dulu kan nggak ada kayak misalnya prodinya itu tadi kayak Mbak Astrid sampaikan udah misalnya keguruan misalnya atau ekonomi misalnya ya. Siapa tahu nanti ada kayak lebih media spesifik sosial lagi gitu atau apa gitu ya. Media sosial pun lebih komunikasi spesifik digital lagi gitu ya. Lebih spesifik lagi. Konten kreator gitu. Ada yang teman saya yang pengen banget jadi konten kreator juga kan? Iya. Aduh kayaknya waktunya berjalan cepat banget ya Mbak Astrid deh. Udah. Iya ya. Udah setengah jam lebih kita ngobrol. Kita boleh refill nggak ya ini kopinya ya? Boleh ya. Bisa sampai besok. Boleh, tolong dong Pak. Kopinya 2 ya. Tapi by the way Mbak Astrid mau ini kemana? Mau jalan-jalan kemana? Kepo mau jalan-jalan kemana? Kebetulan lusa saya udah ada agenda Monas ke Bali. Sekalian inilah ya, mau nulis-nulis untuk riset saya juga. Kan saya masih riset. Kemudian
rencana juga 2 bulan lagi mau ke US, Mbak, mau belajar di sana. Ikut nggak Anda? Oh nggak ya? Oke. Terus? Ke Amerika. Nanti kalau risetnya lancar pun setiap tahun seperti biasa agenda juga ke Swiss. Keren ya. Karena gini, saya juga pengen tahu Mbak Astrid ngelihat kalau stylenya anak-anak muda sekarang itu kan traveling ya. Yes. Gitu. Kalau buat Mbak Astrid traveling itu ini di luar tema yang kita bahas ya. Karena saya juga pengen ini tahu. Penting juga. Iya, traveling tuh bisa buat apa sih sebenarnya gitu bagi Mbak Astrid sendiri? Kalau teman dekat saya tuh bilangnya kalau ikut sama saya tuh piknik mikir, Mbak. Oh, piknik mikir ya? Oh ya? Nggak healing. Anak sekarang kan bilangnya healing ya. Kalau sama saya tuh piknik mikir. Jadi setiap saya pergi itu pasti belajar sesuatu di situ juga. Oh, malah sangat dan ada paling kalau nggak museum, paling nggak tempat sejarah yang harus saya pelajari gitu loh ininya. Dulu sejarahnya gimana, gini. Iya, keren sih ya. Iya gitu, ini patut dicontoh nih. Jadi traveling tuh bukan yang penting senang-senangnya aja, tapi kayak pelajaran apa yang kita bisa ambil gitu ya. Tapi sekarang kan trennya di pariwisata memang kebanyakan kembali ke alam ya. Iya, betul. Kayak betul. nature gitu lah. Nah, nature pun sekarang sudah jadi banyak industri baru, Mbak Ika. Jadi saya kemarin ke Atsiri misalnya, itu ternyata sudah ada museumnya, udah ada glampingnya, segala macam. Nah, itu kan mungkin bisa dijadikan ya ini ya insight juga untuk teman-teman yang traveling. Oh, ternyata ada ini ya kayak ide-ide untuk bikin bisnis baru apa gitu. Betul. Nggak cuma dari segi yang modal gede ya, dari modal kecil kita kayak kuliner aja itu udah banyak nanti insight yang bisa diperoleh dari traveling. Betul sih, iya. Traveling tuh nggak harus jauh-jauh kayak Mbak Astrid ya. Kita emang yang deket-deket aja ya. Deket-deket, karena kalau di sekitar sini, Solo Raya tuh udah banyak banget. Udah banyak banget. Bisa jadi explore yang mungkin teman-teman belum sempat ke sana. Kesangiran udah belum, Mbak? Kesangiran udah ya untungnya. Iya, itu deket tempat saya, Mbak Astrid. Kesangiran udah. Pokoknya kalau di destinasi di Solo Raya ya. Solo Raya tuh memang rata-rata Karanganyar juga banyak ya. Karanganyar juga banyak yang baru. Ya. Jadi nggak usah pergi jauh-jauh dulu deh kayak Mbak Astrid, kita habiskan dulu deh destinasi wisata yang ada di Solo Raya. Solo Raya. Untuk healing ya. Itu tips healing sedikit dari Mbak Astrid ya. Tapi nanti kita mungkin akan bahas suatu saat ketika Mbak Astrid traveling, kita tanya-tanya gitu ya soal Mbak Astrid ini sukanya travel kemana aja. Iya, kita udah tahu closing Mbak Astrid. Sebelum kita tutup, apa yang mau disampaikan ke Sobat Solo Pos biar selalu biar selalu dinamis, ngikutin perkembangan, biar selalu improve their skill, baik itu hard skill ataupun soft skill. Apa nih, silahkan. Iya, saya senang banget sih Mbak, ini temanya Beyond Talks ini jauh lebih lebih fun santai ya, lebih santai. Kenapa? Karena ya sesuai banget sih sama yang kebutuhan yang kita hadapi saat ini. Bisa jadi selama ini kan kita melihat, oh ada masalah kita cari solusi, tapi kalau yang kita bahas dari awal sampai akhir sebenarnya kan lebih ke kita let it flow aja nih gitu. Kita hadapi aja, kita santai, tapi di satu sisi tetap ada tujuan yang harus kita capai kan gitu kan Mbak. Jadi kalau pesan dari saya sih nggak yang pesan berat, karena ini talksnya talks ringan banget. Lebih ke mengingatkan juga di satu hashtag yang sering saya cantumkan di medsos saya Mbak, ada namanya hashtag #BeYouth on the Move. Oh, ya? Jadi saya mengingatkan anak-anak muda, generasi muda, nanti yang nontonnya khususnya anak muda bisa lebih berani untuk bergerak Mbak. Jadi untuk menghadapi perubahan, untuk kita bisa menang melawan diri sendiri, itu juga kita harus mulai dari kita sendiri yang bergerak. Gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Gitu. Jadi saya merasakan banget loh vibes-nya ini, talks-nya ini kayak Youth on the Move banget. Ya pokoknya Mbak Astrid mesti mampir lagi di Beyond Talk, oke? Dengan tema-tema yang berbeda, dengan tema-tema yang lebih relate yang bakal kita bahas gitu. Kebutuhan anak-anak muda juga boleh ya. Siap. Terima kasih. Thanks for having me. Iya, terima kasih Mbak Astrid juga udah datang di podcast kita. Pokoknya sehat-sehat terus buat Mbak Astrid. Sama-sama. Semoga perjalanannya lancar, belajarnya juga ya. Sukses dalam hal apapun. Salam buat keluarga Mbak Astrid. Terima kasih banyak Mbak Ika. Oke, Sobat Solo Pos, itu tadi obrolan kita dengan my beautiful guest hari ini. Jadi jangan lupa langsung aja tonton selengkapnya di podcastnya Beyond Talk ya, milik Solo Pos FM Solo. Tapi jangan lupa juga di subscribe untuk YouTube channel ya.
Astrid Widayani. Atau follow IG-nya juga ya. Di sini nanti akan ada ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Bye. Bye.